Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Pak Arjuna telah mengetahui keberadaan Pak Samsul ya, dimana saat itu Pak Arjuna menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mobil Pak Samsul kemanapun dia pergi. Yang dimana saat itu Pak Arjuna pun mengatakan ternyata Pak Samsul pergunakan uang tutup mulutnya untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dimana saat ini Pak Arjuna pun akan secepatnya pergi untuk menemui Pak Samsul ya, karena dirinya ingin meminta Pak Samsul untuk tidak berbicara yang sebenarnya terjadi. Yang dimana saat ini Pak Samsul pun sedang berbicara kepada karyawannya, dan karyawannya pun menanyakan kemana mobil Pak Samsul saat ini. Dimana saat itu Pak Samsul pun mengatakan bahwa mobilnya saat ini telah dia jual dan sudah berada di showroom. Dimana saat itu Pak Samsul pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya terpaksa harus menjual mobil tersebut karena dirinya curiga bahwa Pak Arjuna telah menyuruh orang untuk mengikuti dirinya. Sementara itu Pak Arjuna menanyakan kepada sopirnya apakah memang benar ini adalah alamat Pak Samsul saat ini. Yang dimana saat itu sopirnya tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya mengetahui sampai di sini saja, dan saat itulah Pak Arjuna pun segera keluar dan mencoba untuk mengecek untuk mencari tahu keberadaan Pak Samsul saat ini ya guys ya. Sementara itu Pak Samsul ingin memesan sebuah taksi online karena dirinya ingin menjemput Kinara ya guys ya. Dan saat itulah Pak Samsul pun merasa sangat terkejut dimana dirinya melihat Pak Arjuna baru saja keluar dari mobil, dan Pak Samsul pun segera pergi dan berlari ya guys ya. Yang dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat bingung harus bersembunyi di mana, karena Pak Samsul tidak ingin sekali bertemu dengan Pak Arjuna saat ini ya guys ya. Sementara itu Pak Arjuna pun mencoba melihat sekeliling, mungkin saja dirinya bisa melihat keberadaan Pak Samsul saat ini. Dan di sisi lainnya, di mana saat ini Pak Samsul pun terpaksa menyuruh karyawannya tersebut untuk pergi, dan Pak Samsul pun mencoba untuk bersembunyi di bawah kolong mobil ya guys ya. Nah guys, yang dimana saat itu Pak Arjuna pun mencoba cari keberadaannya, yang dimana saat itu Pak Arjuna pun tidak mengetahui jika saat itu Pak Samsul ada di kolong mobil ya guys ya. Yang dimana saat itu Pak Arjuna pun terpaksa pergi karena dirinya tidak bisa menemui Pak Samsul saat ini. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Novia sedang mengurus administrasi buat hakim ya guys ya. Dimana saat itulah Ihsan dan juga Tami datang dan tidak melihat bahwa Novia ada di sana. Namun di saat itu Ihsan pun mengatakan kepada Tami di manakah ruangan hakim saat ini. Yang dimana saat itu secara tidak sengaja Ihsan pun menjatuhkan sebuah amplopnya, di mana amplop tersebut adalah titipan Pak Reza untuk hakim. Dan Tami dan juga Ihsan tidak melihat jika Novia ada di sana ya guys ya. Sementara itu Ihsan dan juga Tami merasa sangat terkejut di mana saat itu dirinya tidak mendapati Novia ada di kamarnya, karena saat itu terlihat bahwa hakim saat ini masih tertidur ya guys ya. Dan saat itulah Ihsan mengatakan bahwa dirinya tidak mau mengganggu hakim karena sepertinya hakim lagi istirahat. Namun di saat itu Ihsan mencoba mencari amplop untuk hakim dari Pak Reza guys ya. Namun saat itu amplopnya pun tidak ada. Ihsan pun menjadi panik dan pastinya
Pak Reza akan sangat marah jika amplop tersebut tidak sampai ke hakim, apalagi amplopnya sampai hilang. Dan Iksan pun meminta Tami untuk memegang bunganya terlebih dahulu dan dirinya akan mencari amplop tersebut. Dimana saat itu Tami tidak mau guys ya, dan mengatakan kepada Iksan untuk ikut bersamanya. Namun Iksan mengatakan lebih baik Tami tunggu di sini saja sebentar. Yang dimana saat itu Tami merasa tidak enak karena dirinya sudah tidak mau bertemu dengan hakim lagi ya guys ya. Dan Tami pun mengatakan lebih baik dirinya menaruh bunga dan juga pastelnya ke meja saja daripada dirinya harus memegangnya seperti ini. Yang dimana saat itu Tami pun dengan hati-hati menaruh bunga dan juga buah-buahannya tersebut ya guys ya. Namun saat itu hakim pun terbangun karena saat itu bunga yang ditaruh oleh Tami terjatuh. Dan Tami pun merasa sangat terkejut saat mendapati hakim saat itu melihat bahwa dirinya ada di sana. Tami pun terlihat sangat ketakutannya saat melihat hakim saat itu. Dimana saat itu Tami pun mengatakan kepada hakim bahwa dirinya datang bersama dengan Iksan. Dan Iksan pun saat ini berada di luar. Dan Tami pun mengatakan kepada hakim bahwa dirinya sebaiknya menunggu di luar saja ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Novia pun akhirnya sudah beres mengurusi semua administrasi untuk hakimnya. Dimana saat itulah Novia melihat keberadaan Iksan di sana dan menanyakan sedang apa Iksan di sini. Dan Iksan pun menjelaskan bahwa dirinya tengah mencari amplop dari Pak Reza untuk hakim. Namun saat ini dirinya merasa bahwa amplop tersebut terjatuh di sini. Dan Iksan pun mengatakan kepada Novia bahwa dirinya datang bersama dengan Tami. Dan Tami saat ini sedang menunggu dirinya dan juga Novia di kamar hakim. Dan Novia pun mengatakan kepada Iksan bahwa dirinya akan membantu Iksan untuk mencari amplop tersebut dan menanyakan apakah warna amplop tersebut. Iksan pun mengatakan bahwa amplop tersebut berwarna putih ya guys ya. Dan Iksan pun tidak melihat jika amplop tersebut memang terjatuh di dekat pot bunga. Dan saat itulah Novia pun melihat dan segera mengambil amplop tersebut dan memberikannya kembali kepada Iksan. Yang dimana saat itulah Novia mengatakan kepada Iksan untuk secepatnya kita pergi menemui Mas Hakim karena dirinya sudah lama meninggalkannya sendirian. Sementara itu Tami mengatakan kepada hakim lebih baik dirinya pergi keluar saja karena dirinya merasa tidak enak bersama dengan hakim hanya berduaan saja di dalam kamar ya guys ya. Dan saat itulah Tami pun pergi meninggalkan hakim. Namun di saat itulah hakim menanyakan kabar Tami, apakah Tami tidak apa-apa. Dan saat itulah Tami mengatakan kepada hakim bahwa yang dilakukan oleh hakim itu sangatlah bodoh karena dirinya tidak ingin jika semua orang mengetahui bahwa anak yang ada di dalam kandungannya ini adalah anak hakim. Coba hakim membiarkannya saja biar dirinya yang tertimpa lampu tersebut. Jadi dimana saat itu hakim pun hanya diam saja ya guys ya. Dimana saat itulah Tami mengatakan bahwa hakim jangan pernah memperdulikan dirinya lagi karena dirinya tidak ingin dihantui rasa bersalah kepada Novia. Sementara itu Novia dan Iksan akan menuju ke kamar hakimnya guys ya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Novia akan mengetahui bahwa saat ini Tami tengah mengandung anak hakim? Oke guys, untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.